Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai daily driver gue yang udah gue pakai selama sekitar 2 bulan terakhir. Dan sekarang di tangan gue udah ada iPhone 12 Pro Max. Nah, kira-kira gimana rasanya pakai HP ini selama sekitar 2 bulan terakhir? So, buat kalian yang penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Pertama-tama gue bakal ceritain dulu mengenai impresi gue tentang desain dari iPhone 12 Pro Max ini setelah gue lewatin 2 bulan bersama HP ini. Nah, selama sekitar 2 bulan terakhir, gue jujur aja nggak ada perubahan kesan sama sekali mengenai desain dari iPhone 12 Pro Max ini. Dimana menurut gue pribadi desain dari iPhone 12 Pro Max ini tuh masih kelihatan super premium dan juga mewah banget. Untuk feel materialnya pun HP ini juga berasa premium banget. Dimana dengan frame stainless steel dan juga bodinya yang mengotak juga sukses bikin HP ini tuh jadi berasa super solid. Tapi sayangnya desain yang mewah dari iPhone 12 Pro Max ini tuh nggak dibarengi dengan feel genggaman yang enak banget. Nah, di sini menurut gua keluhan gua selama 2 bulan terakhir saat pakai iPhone 12 Pro Max itu tuh ada di feel genggamannya. Dimana menurut gua pribadi kalau HP ini tuh dipakai tanpa casing, HP ini tuh bakal berasa nggak enak banget meskipun kita udah genggam HP ini dengan 2 tangan. Menurut gue pribadi tentu aja ini tuh disebabkan oleh sudut-sudut HP ini yang menyiku. Sehingga kalau menurut gue pribadi, gue jujur aja lebih nyaman menggunakan iPhone yang memiliki bodi yang cenderung membulat. Tapi emang gak bisa dipungkiri kalau desain dari iPhone 12 Pro Max ini tuh emang kelihatan mewah banget. Dan selain frame yang solid, HP ini juga disertai dengan material kaca yang juga nggak kalah solid. Nah, di sini untuk material kacanya sendiri, HP ini tuh diklaim menggunakan lapisan yang bernama Ceramic Shield. Dimana lapisan ini tuh bisa memproteksi HP ini dari jatuh sampai 4 kali lebih kuat. Tapi meskipun begitu, gue tetap aja pakein HP ini dengan anti gores. Dan di sini gue pakai anti gores dari Phone Me Indonesia, yaitu Phone Me Nano Glass. Dimana yang gue suka bahan dari Phone Me Nano Glass ini adalah sebuah bahan yang kuat banget. Dan di sini Phone Me Nano Glass itu tuh nggak bisa pecah sama sekali. Jadinya menurut gue ini tuh worth it banget buat kalian beli. Karena selain harganya yang terjangkau, kalian juga bisa dapetin durability dari anti gores yang oke banget. Untuk link pembeliannya gue ditaruh di kolom deskripsi. Jadinya buat kalian berminat langsung aja bisa mampir ke link yang ada di kolom deskripsi. Lalu balik lagi mengenai iPhone 12 Pro Max. Di sini untuk gripnya sendiri gue jujur aja lebih suka pakein HP ini dengan case. Karena menurut gue pribadi itu adalah satu-satunya solusi supaya kita bisa nyaman pakai iPhone 12 Pro Max ini. Lalu berlanjut ke sektor layarnya. Di sini setelah 2 bulan gue pakai iPhone 12 Pro Max, gue jujur aja puas-puas aja dengan performa layar dari iPhone 12 Pro Max. Dimana meskipun HP ini tuh layarnya masih 60Hz, tapi menurut gue untuk visual layar dari iPhone 12 Pro Max ini tuh udah dalam level yang oke banget. Di sini HP ini tuh memiliki layar berukuran 6,7 inci dengan panel OLED, dan untuk resolusinya sendiri HP ini tuh memiliki resolusi Full HD+. Untuk kualitas layarnya sendiri menurut gue HP ini tuh udah selevel banget dengan HP-HP flagship lainnya. Dimana HP itu memiliki ketajaman layar yang super tajam. Dan untuk reproduksi warnanya pun HP itu memiliki layar yang cukup vivid. Intinya selama sekitar 2 bulan terakhir gue pakai iPhone 12 Pro Max. Untuk sektor layarnya ini gue nggak ada komplain sama sekali. Begitu juga dengan sektor audionya. Di sini menurut gue sektor audio dari iPhone 12 Pro Max juga lumayan memuaskan. Dimana dengan setup dual stereo speakernya sukses bikin gue tuh nikmatin setiap konten yang dihasilin dari iPhone 12 Pro Max. Di sini untuk kualitas suaranya pun jernih dan juga kencang. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari iPhone 12 Pro Max, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu berlanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini iPhone 12 Pro Max menggunakan chipset Apple A14 Bionic, di mana chipset ini juga ada support 5G meskipun nggak bisa dipakai di Indonesia untuk saat ini. Lalu untuk fabrikasinya sendiri HP ini juga udah pakai fabrikasi 5 nanometer, dan untuk urusan RAM-nya HP ini tuh memiliki RAM berukuran 6 GB, dan untuk memori internalnya yaitu 128 GB untuk varian yang gue miliki. Lalu untuk AnTuTu Benchmark-nya HP ini tuh mendapatkan skor sebesar 656.000.
Dan untuk performa sehari-harinya, gue jujur aja nggak ada komplain sama sekali mengenai iPhone 12 Pro Max. Setiap kegiatan bisa dijalankan dengan sangat lancar menggunakan HP ini. Dan kalau dipakai gaming pun HP ini juga nggak ada masalah sama sekali. Nah, di sini gue udah tes dengan 2 game yaitu PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan untuk main game PUBG Mobile di sini gue udah ngetes di setelan mentok grafik rata kanan. Dan untuk main game PUBG Mobile di sini iPhone 12 Pro Max tuh bisa berjalan dengan tanpa kendala sama sekali. Di sini untuk gameplaynya tuh lancar banget. Dan untuk urusan suhunya menurut gue tuh masih cukup terjaga. Tapi kalau dipakai untuk main game Genshin Impact, HP ini tuh bakal berasa agak panas. Dimana kalau HP ini dimainin di setelan mentok rata kanan, HP ini tuh bakal berasa lumayan panas meskipun kita cuma mainin dalam waktu sekitar 10 menit aja. Tapi meskipun gitu, gue patut banget buat acungi jempol mengenai performa HP ini. Dimana meskipun gue geber HP ini untuk main game Genshin Impact di setelan mentok rata kanan, HP ini tuh masih bisa ngelibas game Genshin Impact dengan cukup lancar. Lalu lanjut mengenai manajemen baterainya. Di sini dengan iOS terbaru yaitu iOS 14.4, menurut gua untuk manajemen baterainya iPhone 12 Pro Max ini tuh sedikit lebih baik ketimbang iOS sebelumnya. Nah, di sini meskipun ukuran baterai dari iPhone 12 Pro Max tuh cuma 3687 mAh, tapi untuk pemakaian baterainya sendiri selama gua pakai HP ini tuh selalu bisa bertahan 1 harian lebih, dimana waktu SOT-nya pun juga bagus banget yaitu di angka 7-8 jam. Untuk chargingnya sendiri di sini gue juga pakai charger 20 watt dari Apple. Dan di sini kalau fitur optimize chargingnya gue nyalain, di sini tuh untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100, HP ini tuh butuh waktu sekitar 2 jam untuk ngecas dengan charger 20 watt. Tapi kalau seandainya fitur optimize chargingnya gue matiin, di sini tuh gue cuma butuh waktu sekitar 1,5 jam aja untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100. Lalu selain itu HP ini juga disupport fitur MagSafe sampai 15 watt. Dan gue jujur aja selama beberapa waktu terakhir ini tuh gue sering banget pakai fitur MagSafe untuk iPhone 12 Pro Max ini. Dan untuk waktu ngecasnya menurut gue tuh jujur aja cukup lama. Dimana dengan charger MagSafe untuk ngecas iPhone 12 Pro Max dari 0 sampai 100, kita tuh butuh waktu sekitar 2 jam 40 menit. Tapi kalau fitur optimize chargingnya gue matiin, di sini HP itu bisa ngecas dengan MagSafe dari 0 sampai 100 dalam waktu sekitar 2 jam aja. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue lebih saranin kalian buat nyalain fitur optimize chargingnya aja. Dimana ini tuh tentu aja berperan untuk menjaga kesehatan baterai dari HP kalian masing-masing. Lalu masuk ke sektor favorit gue yaitu mengenai sektor kameranya. Di sini gue bakal bahas lagi mengenai spek singkat dari kamera si iPhone 12 Pro Max ini. Dimana HP itu memiliki setup triple kamera dengan resolusi 12 megapiksel. Di sini ada kamera utama dengan sensor shift stabilization dan juga ada kamera telefoto 2,5 kali optical zoom dan juga kamera ultra wide. Untuk hasil fotonya pun selama sekitar 2 bulan terakhir gue jujur aja puas banget dengan hasil foto dari iPhone 12 Pro Max, dimana hampir semua foto yang gue dapetin tuh hasilnya memuaskan banget. Hasil fotonya natural dan juga memiliki dynamic range yang juga bagus banget. Dan di sini gue juga suka dengan detail foto yang dihasilin dari hasil foto iPhone 12 Pro Max. Dipakai untuk foto apapun baik itu manusia dan juga objek lain hasilnya juga bagus banget. Meskipun kalau untuk mode potretnya kadang-kadang HP ini tuh masih memiliki hit and miss. Tapi overall untuk hasil kamera dari iPhone 12 Pro Max ini tuh oke banget. Dan untuk foto low light pun gue jujur aja cukup puas dengan performa kamera dari si iPhone 12 Pro Max ini. Di sini HP ini bisa menggunakan night mode di ketiga lensanya. Dan overall untuk hasil foto low light dari iPhone 12 Pro Max ini menurut gue juga udah bagus banget. Selain itu HP ini juga udah memiliki fitur night mode portrait. Dan ternyata terbukti kalau hasil night mode portrait dari HP ini tuh emang bagus banget. Intinya menurut gue untuk hasil foto dari iPhone 12 Pro Max ini tuh nggak kalah dengan HP-HP flagship lainnya. Bahkan menurut gue ini tuh masuk dalam jajaran HP-HP terbaik untuk urusan fotografi. Lalu di sini gue juga pengen nambahin buat kalian yang hobi fotografi dan suka editing. Di sini Apple juga menyediakan fitur Apple Pro RAW, di mana di sini kita bisa ambil foto dengan format RAW yang tentu aja tuh bikin kita lebih leluasa untuk urusan editing. Lalu masuk ke sektor videografinya. Di sini gue cuma ngetes di resolusi 4K 60 fps aja, karena gue yakin banget untuk hasil videonya HP ini tuh pastinya udah bagus banget. Dan ternyata benar aja, dengan sensor shift stabilization HP ini tuh bisa ngerekam dengan sangat stabil. Untuk perekamannya pun juga tajam dan juga dynamic range-nya tuh bagus banget. Dan selain itu HP ini juga memiliki fitur HDR video Dolby Vision yang bisa bikin perekaman kita tuh jadi memiliki dynamic range yang juga lebih bagus. Intinya untuk sektor videografi di siang hari untuk iPhone 12 Pro Max tuh gue nggak ada komplain sama sekali.
Bahkan gue bisa bilang iPhone 12 Pro Max adalah salah satu yang terbaik untuk urusan videografi. Tapi sayangnya kalau dipakai untuk videografi di malam hari dan juga banyak pantulan cahaya, di sini tuh kan bakal ngeliat pantulan cahaya yang menurut gue tuh bisa jadi mengganggu banget. Jadinya gue harap Apple kedepannya bisa improve mengenai sektor ini, supaya hasil videografi dari kamera iPhone tuh bisa jadi lebih bagus lagi. Lalu berlanjut ke kamera depannya. Di sini iPhone 12 Pro Max memiliki kamera depan sebesar 12 megapiksel. Dan untuk urusan kamera depan, gue jujur aja tuh nggak pernah ada komplain sama sekali mengenai hasil kamera dari iPhone. Di sini hasil fotonya itu detail dan juga jernih banget. Dan di sini yang gue suka, HP ini tuh memiliki kamera depan dengan FOV yang cukup lebar. Gak lupa juga sekarang di kamera depan dari iPhone 12 Pro Max juga memiliki fitur Night Mode. Namun sayangnya menurut gue untuk fitur Night Mode ini tuh kurang cocok buat gue yang pakai kacamata. Di sini Night Mode itu bakal mantulin cahaya lagi, sehingga bikin pantulan cahaya yang dikeluarkan itu tuh bakal mantul di kacamata gua. Lalu untuk sektor videografinya pun HP ini juga bisa ngerekam hingga 4K 60fps. Dan buat kalian yang penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari iPhone 12 Pro Max, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 12 Pro Max. Dan ini gue pakai di resolusi 4K 60fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari iPhone 12 Pro Max. Dan selama 2 bulan terakhir gue pakai HP ini, gue masih bisa bilang kalau HP ini adalah HP dengan kamera terbaik yang kalian bisa temuin di pasaran untuk saat ini. Lalu lanjut ke sektor yang terakhir, yaitu mengenai kesimpulannya. Di sini menurut gue untuk kesimpulannya, dengan harga HP ini yang mencapai 20.500.000, menurut gue HP ini tuh lebih cocok buat kalian yang emang memiliki budget lebih dan ingin merasakan sebuah performa maksimal dari sebuah iPhone. HP ini tuh memiliki banyak keunggulan seperti kamera yang bagus banget, layar yang jernih dan juga performa yang super kencang. Serta HP ini juga memiliki fitur IP68 yang bikin HP ini tuh lebih tahan terhadap air hingga kedalaman 6 meter. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari iPhone 12 Pro Max setelah 2 bulan terakhir. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.